Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersahur, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada program pertama kita, yaitu belajar tiap subuh atau BTS. Pada edisi pertama ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang bagaimana sih menyusun latar belakang masalah dalam suatu penelitian, skripsi, ataupun penelitian yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun latar belakang masalah, di antaranya saya rangkum dalam slide berikut ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pola penyusunan. Nah, pola penyusunan yang digunakan hendaknya seperti piramida terbalik. Apa sih piramida terbalik? Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, piramida itu bagian atasnya adalah bentuk yang lebih luas daripada bawahnya. Kalau teman-teman membayangkan, itu adalah seperti piramida di Mesir begitu. Nah, lalu apa yang berada di bagian atas itu? Yang berada di bagian atas itu yang lebih besar itu adalah hal yang bersifat umum. Nah, sedangkan pada bagian bawah itu hal yang bersifat khusus. Jadi, dalam menyusun latar belakang masalah itu bermula dari hal yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus. Nah, seperti apa misalkan? Misalkan dalam menyusun ya, di dunia pendidikan, kita bisa memberikan hal atau kondisi-kondisi umum di dalam pendidikan itu sendiri. Pendidikan secara umum, kemudian pembelajaran juga secara umum, sampai mengkerucut nanti ke hal yang sifatnya lebih khusus terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Nah, kemudian setelah itu kita akan memperhatikan isi dari latar belakang masalah ya. Hendaknya ada beberapa hal yang termasuk dalam isi dari latar belakang masalah itu sendiri. Yang pertama adalah kondisi ideal. Nah, bagaimana sih kondisi ideal dari pendidikan semisal dalam dunia pendidikan ya? Atau bagaimana kondisi ideal dari pembelajaran, entah itu pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas, ataupun di luar kelas. Nah, kondisi-kondisi ideal ini yang dituliskan di awal-awal dari sebuah latar belakang masalah. Kemudian setelah itu barulah kita bahas kondisi nyata atau kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Apa sih yang terjadi di lapangan saat ini? Pembelajarannya seperti apa? Hasil belajarnya seperti apa? Kondisi-kondisi seperti itulah yang diceritakan setelah kondisi ideal tadi. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan mengemukakan ya, apakah ada kesenjangan antara kondisi ideal tadi dengan kondisi nyata. Nah, jika memang ada kesenjangan, disitulah pengertian masalah itu dikemukakan. Ada beberapa hal ya terkait itu, dan kondisi ideal maupun kondisi nyata tadi dieksplisitkan di dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan urgensi penelitian. Apa sih urgensi penelitian itu? Nah, seperti teman-teman tahu ya, urgensi itu adalah pentingnya penelitian itu dilakukan atau tidak. Nah, lalu bagaimana kita mengemukakan bahwa penelitian yang akan kita susun ini penting? Hal yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah memasukkan penelitian-penelitian yang relevan, penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Apakah memang ada sudah yang menggali penelitian serupa atau tidak? Jika memang belum ada, maka penelitian yang Anda lakukan atau akan Anda lakukan ini menjadi sangat penting karena itu bersifat unik. Namun, apabila memang penelitian-penelitian ini ternyata sudah ada sebelumnya, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa melihat di bagian mana teman-teman mempunyai ruang untuk meneliti, atau dalam sebuah penelitian ini disebut dengan riset gap. Apakah memang celah itu merupakan celah untuk mengembangkan penelitian yang ada, ataukah memang memandang suatu penelitian dengan kacamata atau sudut pandang yang lain.
Ketika teman-teman melakukan itu semua, maka urgensi penelitian di dalam latar belakang masalah ini akan terlihat. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan novelty atau kebaharuan. Suatu ilmu pengetahuan itu akan berkembang. Sampai dengan saat ini ada beberapa kebaharuan-kebaharuan di dalam pendidikan yang mungkin saja sangat pesat perkembangannya. Nah, oleh karena itu, nilai dari sebuah penelitian juga diukur dari novelty-nya atau kebaharuannya. Idealnya, teman-teman mungkin memperkirakan atau bisa memperkirakan kebaharuan ini selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, oleh karena itulah referensi-referensi nanti yang akan dipakai 5 tahun terakhir. Demikian tips and trik untuk menyusun latar belakang masalah yang baik. Jangan lupa untuk ikuti terus program BTS ini mulai dari episode 1 sampai nanti episode lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.